Standar keberhasilan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Banyak pemuda kita tidak merasa penting untuk menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan membuat yang terbaik pada setiap waktu dan situasi. Mereka tidak takut kepada Allah dan pikiran mereka tidak bersih dan agung. Segenap surga memahami setiap pikiran dan setiap tindakan. Mungkin tindakan Anda tidak diketahui oleh teman-teman, tetapi semuanya terbuka dalam pemeriksaan para malaikat. Para malaikat diperintahkan untuk melayani mereka yang bergumul menaklukkan setiap kecemaran karakter agar terlepas dari perangkap-perangkap setan. Integritas yang setia. Kuasa tindakan-tindakan kecil dari si jahat, ketidakkonsekuensian kecil untuk membentuk karakter tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Dasar-dasar utama dan tertinggi telah dinyatakan pada kita melalui firman Allah. Itu diberikan untuk memperkuat setiap usaha demi kebaikan kita, mengendalikan serta menyeimbangkan pikiran, dan menuntun kita menggapai standar yang tinggi. Dalam kisah Yusuf, Daniel dan teman-temannya tampak bagaimana rantai emas kebenaran mengikat para pemuda itu dengan tahta Allah. Mereka tidak dapat tergoda untuk menyimpang dari tatanan integritas mereka. Mereka lebih menghargai berkenan kepada Allah daripada dipuji para pangeran, dan Allah mengasihi serta membentangkan perlindungan ke atas mereka. Karena kesetiaan integritas mereka dan karena ketetapan untuk menghormati Allah di atas kuasa manusia manapun, maka Tuhan secara nyata menghormati mereka di hadapan manusia. Mereka dihormati oleh Tuhan Allah semesta alam yang kuasanya di atas segala karya tangannya di surga dan di bumi di bawahnya. Para pemuda ini tidak malu memperagakan warna sejati mereka. Walau di istana raja, dalam kata-kata mereka, melalui karakter mereka dan tindakan-tindakan mereka, mereka mengakui iman mereka kepada Tuhan Allah surgawi. Mereka menolak tunduk kepada setiap perintah dunia yang mengurangi penghormatan mereka kepada Allah. Mereka memiliki kekuatan dari surga untuk mengakui kesetiaan mereka kepada Allah. Anda harus siap untuk mengikuti teladan para pemuda yang mulia ini. Jangan pernah malu akan warna Anda. Kenakanlah itu dan perlihatkanlah di mata manusia dan para malaikat. Janganlah dikendalikan oleh rasa rendah hati palsu atau kehati-hatian yang palsu yang mendorong melakukan tindakan yang berlawanan dengan nasihat ini. Dengan kata-kata terpilih dan tindakan yang konsisten, dengan santun dan penuh kesalehan, pastikan bahwa Kristus akan bertahta pada bait suci jiwa Anda dan meletakkan talenta-talenta Anda tanpa pamrih di kakinya untuk digunakan dalam pelayanannya. Pelayanan sepenuhnya. Untuk kebaikan Anda kini dan selama-lamanya, yang terbaik adalah menyerahkan diri sepenuhnya pada kebenaran agar dunia dapat mengetahui di mana Anda berdiri. Banyak yang tidak sepenuhnya mengabdi pada pekerjaan Allah. Pendirian ragu-ragu merupakan sumber kelemahan mereka, bahkan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Dengan dasar yang tidak teguh, tidak mengabdikan diri, gelombang-gelombang pencobaan akan menghanyutkan mereka dari apa yang mereka tahu benar. Mereka tidak bertindak kudus untuk menaklukkan setiap kesalahan dan melalui kebenaran yang dihisapkan oleh Kristus menyempurnakan karakter yang benar. Dunia punya hak untuk mengetahui apa yang diharapkan dari setiap manusia yang berakal. Dia yang hidup dalam perwujudan yang teguh menetapkan prinsip yang benar, menjadi kuasa yang hidup kepada teman-temannya, dan akan mempengaruhi orang lain oleh hidup Kristianinya.
Banyak yang tidak memperhatikan dan menghargai betapa besar pengaruh setiap orang untuk kebaikan atau kejahatan. Setiap pelajar harus memahami bahwa setiap prinsip yang ia terapkan akan menjadi suatu pengaruh yang hidup dan membentuk tingkah laku. Orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya akan mengasihi Yesus dan semua orang yang ditebusnya. Karena di dalam Dia, Kristus akan menjadi mata air yang mengalir untuk hidup yang kekal. Ia akan menyerahkan dirinya tanpa pamrih pada aturan Kristus. Nyatakan kebebasan Anda. Jadikanlah hukum kehidupan Anda bahwa tidak ada godaan atau kepentingan lain yang akan memalingkan Anda dari menghormati Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sebagai seorang yang telah ditebus, memiliki kebebasan memilih, dibeli dengan harga tunai, Allah memanggil untuk menyatakan kebebasan Anda dan mengenakan kuasa yang dikaruniakannya sebagai warga kerajaan surga yang bebas. Janganlah menjadi budak dosa, tetapi sebagai warga yang setia kepada Raja atas segala raja. Buktikanlah kesetiaan Anda kepada Allah. Melalui Yesus Kristus, tunjukkan bahwa Anda layak untuk tugas suci yang olehnya Tuhan telah menghormati Anda dengan memberikan kepadamu kehidupan dan kasih karunia. Anda harus menolak tunduk pada kuasa kejahatan. Sebagai prajurit Kristus, kita harus menerima syarat-syarat keselamatan dengan sadar dan arif dalam setiap situasi, memelihara prinsip-prinsip yang benar, dan bertindak sejalan dengannya. Hikmat ilahi hendaknya menjadi pelita bagi kaki Anda. Selalulah benar pada diri sendiri dan benar di hadirat Allah. Setiap perkara yang dapat digoncang akan tergoncang. Tetapi jika tertanam dan berakar dalam kebenaran, Anda akan bertahan dengan hal-hal yang tak tergoncangkan. Hukum Allah tetap teguh, tak dapat diubahkan. Karena itulah kenyataan karakter Yahweh. Tetapkanlah pikiran Anda untuk tidak merendahkan otoritasnya dengan perkataan atau pengaruh Anda. Penyerahan sepenuhnya. Memeluk agama Kristus berarti bahwa Anda menyerahkan mutlak semuanya kepada Allah dan merelakan diri dituntun oleh Roh Kudus. Melalui karunia Roh Kudus, kuasa moral akan diberikan kepada Anda dan bukan saja talenta-talenta yang telah dipercayakan sebelumnya untuk pelayanan bagi Allah, tetapi ketepatgunaannya akan amat berlipat ganda. Penyerahan segenap tenaga kita kepada Allah akan sangat mengatasi masalah hidup. Hal itu melemahkan dan mempersingkat 1000 pergumulan hawa nafsu kita. Agama bagaikan rantai emas yang mengikat jiwa orang muda dan orang tua kepada Kristus. Melaluinya mereka yang rindu dan menurut dituntun dengan selamat melewati jalan yang gelap dan berliku-liku menuju kota Allah. Beberapa orang muda hanya memiliki kemampuan biasa, namun karena pendidikan dan disiplin para guru yang digerakkan oleh prinsip yang tinggi dan murni, mereka keluar dari proses pelatihan dan mampu menduduki posisi kepercayaan kemana Allah memanggil mereka. Tetapi beberapa orang muda akan membuat kegagalan karena tidak berketetapan untuk menaklukkan nafsu alami dan tidak mau mendengarkan suara Allah dalam firman-Nya. Mereka tidak membentengi jiwa menentang pencobaan dan mereka menetapkan untuk menjalankan tugas secara sembarangan. Mereka bagaikan seorang yang berjalan dalam bahaya, yang menolak tuntunan dan petunjuk agar terlepas dari kecelakaan dan bencana,
dan bekerja terus menuju kebinasaan tertentu. Pilihlah nasib Anda. Oh, sekiranya setiap orang insaf bahwa dialah penentu nasib sendiri. Kebahagiaan Anda untuk hidup ini maupun masa yang akan datang, apalagi hidup kekal, tergantung pada Anda sendiri. Jika Anda memilih, Anda mungkin mempunyai teman-teman yang melalui pengaruh mereka akan merendahkan pikiran Anda, kata-kata, dan moral Anda. Anda dapat semaunya meladeni nafsu makan dan nafsu lainnya, menghina pemerintah, berbicara kasar, menjatuhkan diri serendah-rendahnya. Pengaruh Anda dapat begitu meracuni orang lain, dan Anda bisa saja menjadi penyebab kebinasaan mereka yang seharusnya Anda hantarkan kepada Kristus. Anda menarik mereka dari Kristus, dari kebenaran, dari kesucian, bahkan dari surga. Akan tetapi, pada penghakiman nanti, yang tersesat akan menuntut Anda serta berkata, "Jika bukan karena pengaruhnya, saya tidak akan tersandung dan mengejek agama. Ia punya terang dan mengenal jalan ke surga. Saya bodoh, mata saya tertutup, berjalan menuju jurang kebinasaan." Oh, apakah jawaban kita terhadap dakwaan ini? Betapa pentingnya bagi setiap orang untuk menimbang kemana jiwa-jiwa itu dituntun. Kita memandang dunia yang kekal. Seberapa rajinkah kita menghitung harga pengaruh kita? Janganlah melepaskan kekekalan dari perhitungan kita. Tetapi biasakanlah selalu bertanya, apakah tindakan saya ini berkenan kepada Allah? Bagaimanakah pengaruh perbuatan saya terhadap pikiran mereka yang kurang memiliki terang dan petunjuk kepada kebenaran? Pertanyaan yang menyelidiki hati. Oh, sekiranya para pemuda mau menyelidiki Alkitab dan melakukan apa yang mereka pikir akan Kristus lakukan dalam situasi yang sama. Kesempatan-kesempatan kita untuk meraih pengetahuan dari surga telah menempatkan kewajiban besar bagi kita dengan kerinduan yang sungguh-sungguh bertanya, apakah saya berjalan dalam kebenaran? Apakah saya selaras dengan terang besar yang diberikan menuju jalan yang benar, atau membuat jalan berliku sehingga orang pincang menjadi tersesat dan menyimpang? Kita harus diliputi perasaan mendalam terhadap nilai, kesucian, dan otoritas kebenaran. Hai orang muda yang terkasih, sorotan cahaya sinar surga menerangi jalan Anda, dan saya berdoa agar kiranya Anda menggunakan sebaik-baiknya kesempatan-kesempatan Anda. Hendaklah Anda menerima dan mengembangkan setiap terang surga, maka langkah Anda akan makin bersinar dan lebih bersinar sampai tiba hari kesempurnaan.